Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahri Putra Pratama dengan NIM 23090104 kelas 4A. Pada video kali ini saya akan menjelaskan jawaban dari soal UAS data mining. Untuk soal yang pertama yaitu ada regression. Diberikan dataset sebagaimana tertera pada template file, lakukan prediksi terhadap testing data dengan regression menggunakan A1 classical machine learning dan A2 deep learning. Kemudian untuk soal yang kedua ada klasifikasi. Untuk B1 image classification, diberikan dataset sebagaimana tertera pada template file, lakukan prediksi terhadap testing data dengan klasifikasi menggunakan classical machine learning dan deep learning. Kemudian yang B2 ada text klasifikasi. Diberikan dataset sebagaimana tertera pada template file, lakukan prediksi terhadap testing data dengan klasifikasi menggunakan classical machine learning dan deep learning. Begitu juga dengan tabular data klasifikasi. Diberikan dataset dan lakukan prediksi menggunakan classical machine learning dan deep learning. Untuk soal nomor 3 ada clustering. Yang pertama ada tabular data clustering. Diberikan dataset sebagaimana tertera pada template file, lakukan clustering terhadap testing data. Yang kedua, image clustering. Diberikan dataset pada template file, lalu lakukan clustering terhadap testing data. Untuk selanjutnya, kita langsung saja membahas kodenya. Baik, yang pertama ada regression. Untuk pertama kali kita download dataset terlebih dahulu. Kemudian kita baca datasetnya dengan import pandas. Untuk baca dataset dengan df sama dengan pandas.read.csv. Kemudian untuk tampilkan 5 baris pertama dengan print df.hit. Kemudian kita langsung masuk ke regression using classical machine learning. Pada prediksi kali ini saya mendapatkan R2 score sebanyak 0,91041344966343. Untuk kodenya kita pertama import train test split, import linear regression, import R2 score, import polynomial feature, import macpyplin dari sklearn. Kemudian kita import matplotlib dan import numpy. Selanjutnya kita pisahkan fitur dan target. Untuk fiturnya X dan targetnya Y. Selanjutnya kita split data dengan train test split X, Y, test size sama dengan 0,2 dan random state-nya 42. Kemudian kita menggunakan model linear regression dengan model sama dengan linear regression model.fit X train, Y train. Selanjutnya untuk prediksi dan evaluasi kita menggunakan model.prediksi dan untuk evaluasinya yaitu R2 score. Untuk polynomial regression untuk mendapatkan R2 score lebih tinggi bisa menggunakan base score sama dengan min float, inf, dan base degree-nya 0. Selanjutnya melakukan perulangan for degree in range 2-21, yaitu coba degree 2 hingga 20. Setelah udah kita print hasil degree terbaik dan kita print hasil R2 score terbaik. Kemudian untuk membuat model dengan derajat terbaik bisa menggunakan macpyplin, polynomial feature, base degree, linear regression. Kemudian final mode.fit X train, Y train. Untuk melihat hasilnya kita bisa diplot menggunakan matplotlib dengan xplot dan yplot, menggunakan plt figure, plt scatter, plt plot, plt xlabel, plt ylabel, plt title, plt legend, plt grid, dan plt.show untuk menampilkannya. Kita untuk outputnya base degree-nya 13 dan base R2 score-nya adalah 0,91041 dan
bla 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 bla. Dan untuk plotnya seperti berikut. Selanjutnya yaitu regression using deep learning. Pada prediksi kali ini skor R2 skor saya adalah 0,9084 bla 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 bla. Untuk kodenya yaitu pertama kita import sequential, import band, import dense, import input dari modul TensorFlow. Sini kita menggunakan model sequential, kemudian kita compile modelnya dengan optimizer Adam dan loss MSE. Kemudian kita training modelnya, model.fit, xtrain, ytrain, epochnya 1000, batch size-nya 32, verbose-nya 0, validasi split 0,1. Setelah itu kita prediksi dan evaluasi dengan ypred d1 sama dengan model.predict xtest, flatten. Setelah itu kita hitung R2-nya untuk mengevaluasi performa model dengan menggunakan R2 DL sama dengan R2 score, Y test, Y prediksi D1. Selanjutnya kita print R2 score deep learning dan mengeluarkan hasil seperti ini. R2 score deep learning hasilnya 0,90846 dan seterusnya. Selanjutnya untuk nomor 2 yaitu klasifikasi. Yang pertama image klasifikasi. Untuk langkah pertama itu kita download terlebih dahulu image atau datanya menggunakan kode yang sudah disiapkan oleh Pak Mirza. Selanjutnya kita image klasifikasi menggunakan classical machine learning. Pada prediksi kali ini F1 score saya mendapatkan 0,9304. Untuk kode, langkah pertama pada kode saya yaitu preproses data terlebih dahulu dengan import OS, import CV2, import NumPy, import label encode dari Sklearn, yaitu kemudian import mobilenet v2, import process input, import image to array dari TensorFlow. Yang pertama kita konfigurasi terlebih dahulu image size untuk ukuran gambar target, train dir untuk directory data training, test dir untuk directory data testing, batch size 32 yaitu ukuran batch saat ekstraksi fitur. Selanjutnya kita load mobilenet v2 tanpa fc layer pakai average polling. Dengan mobilenet v2 with ImageNet include top false, pollingnya average, import shapes-nya 128.128.3. Kemudian kita membuat fungsi untuk ekstraksi fitur per batch dengan membuat fitur sama dengan list untuk menampung fitur dan label sama dengan list kosong itu untuk menampung label. Kemudian kita ambil semua nama kelas. Selanjutnya kita melakukan proses gambar dalam batch agar lebih efisien dan hemat memori dengan for in range 0,len image file, batch size. Kemudian kita sediakan list kosong untuk menampung gambar dan label pada batch ini. Selanjutnya kita mengambil subset gambar dari image file sesuai ukuran batch. Selanjutnya kita membuat path lengkap ke file gambar. Kemudian kita membaca gambar dari Dix image OpenCV dengan image sama dengan CV to imret. Kemudian jika gambar gagal dibaca atau non, maka lanjut ke gambar berikutnya. Setelah itu kita akan mengubah ukuran gambar menjadi ukuran tetap, misalnya 128 dengan parameter image size yang sudah dideklarasikan di awal. Kemudian kita konversi gambar menjadi array NumPy. Kemudian kita melakukan normalisasi atau pre-processing gambar. Kemudian kita menambahkan gambar ke list batch. Dan kemudian kita menambahkan label sesuai class name ke list batch.
Selanjutnya kita prediksi fitur CNN untuk satu batch, dan if batch image. Kemudian kita mengubah list batch image menjadi array numpy agar bisa diproses oleh model dengan batch image sama dengan np.array batch image. Kemudian kita menggunakan model biasanya CNN ptrain untuk mengekstrak fitur dari gambar-gambar dalam batch dengan verbors 0 berarti tidak menampilkan progress bar selama prediksi. Kodenya itu batch fitur sama dengan model.predict batch image, verbos 0. Selanjutnya kita ada kode fitur.extend batch fitur, yaitu untuk menambahkan hasil abstraksi fitur dari batch ini ke list utama yaitu features. Dan labels.extend yaitu untuk menambahkan label dari batch ini ke list utama. Kemudian kita mereturn np-array fitur dan np-array labelnya. Kemudian kita ekstrak dan simpan. Kode ini untuk ekstrak fitur CNN, ekstrak fitur CNN train. Kemudian ini untuk ekstrak fitur CNN test. Kemudian kita juga mengincode labelnya dengan le sama dengan label incode ytraining edge le.fit transform dan ytest sama dengan le.transform. Setelah itu kita simpan ke file dengan np.save. Setelah itu kita melakukan print untuk notifikasi aja agar mengetahui semua fitur CNN berhasil diekstrak dan disimpan. Kemudian kita masuk ke train and test. Yang pertama kita import terlebih dulu, import numpy, import svc, import random forest classifier, import logistic regression, import classification report, dan F1 score dari sklearn. Yang pertama kita load fitur dan label, dan xtrain npload, ytrain npload, xtest npload, dan ytest npload. Label class sama dengan np.load. Kemudian kita menggunakan model. Di sini ada daftar model yang kita gunakan yaitu SVM, random forest, dan logistic regression. Kemudian kita training dan evaluasi dengan for name model in models.item. Kemudian kita training machine learningnya dengan model.fit xtrain, ytrain. Setelah itu kita tes machine learning tersebut dengan ypred sama dengan model.predict xtest. Setelah itu kita melakukan evaluasi hasil pengujian dengan F1 sama dengan F1 score, ytest, ypred, average weighted. Yaitu kita print hasil F1 score-nya. Setelah kita melakukan print, kita simpan model dengan skor terbaik. Setelah itu kita lakukan print untuk menemukan model terbaik dengan print base model name with F1 score base score not f.path. Maka outputnya seperti berikut. Di sini ada training untuk hasil training SVM dengan F1 score-nya 0,93, dan untuk model random forest dapat F1 score 0,8767. Model logistic regression F1 score-nya 0,9021. Maka base model yaitu SVM dengan F1 score 0,9304. Selanjutnya kita masuk ke image klasifikasi using deep learning. Pada using deep learning ini saya mendapatkan prediksi F1 score-nya sebesar 0,9182. Untuk langkah awal melakukan prediksi tersebut, kita perlu preproses data terlebih dahulu. Sebelum preproses data, kita perlu mengimport NumPy, import TensorFlow,
dan import image data generator dari TensorFlow. Kemudian kita membuat directory dataset, atau kita membaca directory dataset. Setelah itu kita membuat image size 12818 dan batch size 32 untuk ukuran target gambar dan jumlah gambar per batch. Selanjutnya kita data augmentasi untuk training. Tujuannya itu meningkatkan variasi data, latih agar model lebih general dan tidak overfitting. Dengan train data gen sama dengan image data generator, rescale yaitu untuk menormalkan nilai pixel, rotate range itu untuk mengacak rotasi gambar, width shift range itu menggeser gambar secara horizontal, height shift range itu menggeser gambar secara vertikal, shear range itu untuk memberikan efek kemiringan, zoom range melakukan zoom in atau out secara acak. Kita brightness range untuk mengubah kecerahan gambar, horizontal flip membalikkan gambar secara horizontal, fill mode itu untuk mengisi area kosong akibat augmentasi dengan pixel terdekat. Setelah kita data augmentasi, untuk training kita perlu data processing untuk testing, yaitu tujuannya untuk hanya normalisasi tanpa augmentasi agar hasil evaluasi konsisten. Dengan tes data gen sama dengan image data generator rescale 1/255, yaitu pixel dari 0,255 menjadi 0 sampai 1. Kemudian kita generator training dengan membaca gambar dari directory train dan menghasilkan batch data dan juga label. Dengan kodenya train generator sama dengan train data gen .flow from directory. Train dir itu untuk pad ke folder directory agar training terstruktur per batch kelas dalam subfolder. Target size sama dengan image size itu untuk mengubah ukuran semua gambar menjadi ukuran tertentu. Untuk batch size itu untuk jumlah gambar yang diambil per batch saat training. Class mode itu label dikonversi ke dalam bentuk one hot encoding. Dan shuffle sama dengan true untuk mengacak urutan data setiap epoch agar model tidak belajar urutan data. Kemudian kita masuk ke generator testingnya untuk membaca gambar dari directory test dan menghasilkan batch data dan juga label dengan test generator sampai dengan test data gen .flow from directory. Test dir untuk pad ke folder directory data testing. Target size itu ukuran gambar agar diubah menjadi ukuran tetap. Batch size mengambil satu gambar per batch. Class mode untuk label akan dikonversi ke dalam bentuk one hot encoding. Dan shuffle files itu untuk agar tidak mengacak urutan gambar. Selanjutnya kita ke train and testingnya. Sebelum train and testing kita perlu mengimport terlebih dahulu, yaitu import mobilenet, kemudian import model, import global average polling 2D, dropout dan dense, import Adam, import early stopping dan model checkpoint dari TensorFlow. Kemudian kita import F1 score dan classification report dari sklearn dan import NumPy. Pertama kita load pre-trained model tanpa top layer menggunakan mobilenet v2 sebagai fitur extraction bawaan dari ImageNet. Dengan base model sama dengan mobilenet v2 wedge ImageNet, include topnya false, input shape-nya 128.128.3. Selanjutnya kita base model .trainable false, yaitu freeze sementara. X sama dengan base model .output, X sama dengan global average polling 2D, X sama dengan dropout,
x sama dengan dance 18 activation rule, dan prediction sama dengan dance train generator.num class activation sama dengan softmax itu untuk menambahkan custom klasifikasi hit. Selanjutnya kita gabung base model dengan hit menjadi satu model lengkap. Itu model sama dengan model input sama dengan base model dot input dan outputnya prediction. Untuk menyusun model dengan optimizer Adam dan loss categorical konstruksi dengan kode model dot compile optimizer Adam dan loss categorical cross entropy matrix akurasi. Selanjutnya kita callback dengan early stopping itu untuk menghentikan training jika file loss tidak membaik selama 5 epochs, dan model checkpoint untuk menyimpan model terbaik selama training ke file. Selanjutnya kita trying machine learning-nya. Tujuannya agar model belajar memetakan fitur CNN ke label kelas dengan model .fit train generator epoch 10 validasi data dengan test generator dan callbacks. Base model .trainable sama dengan true itu untuk membuka semua layer base model agar dapat dilatih ulang atau fine-tuning. Model.compile optimizer Adam loss categorical dan matrix akurasi itu recompile dengan learning rate kecil agar perubahan bobot tidak drastis. Kemudian kita melakukan fine-tuning untuk memperbaiki hasil. Setelah itu kita tes machine learning-nya. Kita ambil label asli dari test set dengan true sama dengan test generator.classes. Kemudian untuk yPredProps sama dengan .model predict test generator itu untuk melakukan prediksi probabilitas terhadap semua gambar di test set. yPred sama dengan np.argmax yPredProp, aksi 1 itu untuk mengambil kelas prediksi dari probabilitas tingkat probabilitas tertinggi. Selanjutnya kita hitung F1 score makronya dan kita laporan klasifikasi. Maka akan keluar output seperti berikut. Di sini saya mendapatkan F1 score makro sebesar 0,9182 605395276072. Selanjutnya ke teks klasifikasi. Kita melakukan download dan preparing dataset terlebih dahulu. Kita menginstal widget, kita import widget dan mendownload dari URL tersebut. Kemudian masuk ke text classification using classical machine learning. Di sini kita mendapatkan F1 score sebesar 0,6425 dengan kode yang pertama itu untuk preprocessing data. Kita import pandas, import numpy, import re, import train test split, import tf-idf vectorizer, import label encoder dari sklearn. Kemudian kita import stopword dari NLTK, kita import NLTK juga. Kemudian yang pertama kita download stopword bahasa Indonesia. Setelah itu kita load dataset. Setelah itu kita melakukan pre-processing text untuk cleaning text. Setelah melakukan cleaning text, kita terapkan cleaning text ke semua datasetnya. Kemudian kita juga mengencode labelnya. Kemudian kita melakukan faktorisasi tf-idf dengan tf-idf sama dengan tf-idf vectorizer. Max fiturnya 8000, ngRAM-nya 1,2 dan min df 3.
Selanjutnya kita feed data training dan data transform ke dalam bentuk vektor dengan tf-idf.feedTransform, tf-idf.transform, tf-idf.transform test.df. Setelah sudah, kita bisa langsung masuk ke train and test machine learning-nya. Yang pertama kita import linear SVC dan import F1 score dari sklearn. Untuk train machine learning, kita pertama membuat model SVM dengan model sama dengan linear SVC, model.fit xtrain, ytrain. Kemudian kita melakukan evaluasi di validasi set dengan ypredval sama dengan model.predict xval F1 score. Kemudian kita print F1 score-nya. Setelah itu kita tes machine learning dengan prediksi test set yaitu ytestspread kemudian model.predict dan ytestlabel dengan le.inverse transform. Setelah itu kita simpan ke CSV dengan output sama dengan pd.dataframe dan setelah itu kita print untuk hasil disimpan ke hasil prediksi tes svm.csv, maka akan keluar output seperti berikut. Di sini saya mendapatkan F1 score-nya 0,6425. Selanjutnya ada text classification using deep learning. Kita memprediksi dan mendapatkan hasil F1 score sebesar 0,0664. Untuk langkah pertama, seperti biasa kita preproses data terlebih dahulu dengan mengimport pandas, import numpy, import array, import os, import tokenizer, import pet-sequence dari TensorFlow, import label encoder dari sklearn. Pertama kita membaca dataset train, validasi, dan tes membaca dataset train, validasi, dan tes dari file CSV. Setelah itu, untuk menampilkan 5 baris pertama dari data training untuk memastikan data terbaca dengan print train.df.hit. Kemudian kita membuat fungsi untuk membersihkan teks dari URL, angka, dan tanda baca. txt.lower untuk mengubah semua huruf menjadi huruf kecil, resub untuk menghapus URL, resub selanjutnya untuk menghapus angka, ada untuk menghapus tanda baca, dan untuk menghapus spasi di awal atau akhir teks. Kemudian setelah kita membersihkan teks tersebut, kita menerapkan fungsi clean text ke dalam kolom tweet untuk membersihkan teks. Setelah kita menerapkan fungsi clean text, kita mengencode label menjadi angka menggunakan label encoder. Dengan le sama dengan label encode, le.feedTransform train.df itu untuk feed dan transform label training, le.transform val.df itu untuk transform label validasi menggunakan encoder yang sama, encode yang sama. Selanjutnya kita melakukan parameter untuk tokenizer dan padding. Max word 1000 itu untuk jumlah kata unik maksimum yang dipertimbangkan oleh tokenizer. Max length itu untuk panjang maksimum dari setiap input teks setelah padding. Selanjutnya kita membuat objek tokenizer untuk mematahkan kata ke indeks. Tokenizer sama dengan tokenizer, numWord sama dengan maxWord, OOV token dan OOV untuk kata yang tidak dikenal. Selanjutnya tokenizer.feedOnText train.df clean text itu hanya feed di data training. Selanjutnya kita mengkonversi teks bersih menjadi urutan angka atau sequence. Setelah kita mengonversi
teks bersih menjadi urutan angka, kita melakukan padding sequence agar semua input memiliki panjang yang sama atau max length. Setelah semua input memiliki panjang yang sama, kita mengambil label hasil encode sebagai array dan xtrain train df label encode dot values dan yval sama dengan v dan sama dengan val df label encode dot value. Maka keluar output seperti berikut. Selanjutnya untuk train and test data, yang pertama kita harus mengimport terlebih dahulu import pandas, import numpy, import rect, import os, import tensorflow, import sequential, import embedding lstm, dense, dropout, bidirection, import tokenizer, import path sequence, import early stopping dari tensorflow. Selanjutnya kita import label encoder dan import F1 score klasifikasi report dari scalar. Yang pertama kita itu membaca dataset terlebih dahulu dari file CSV-nya. Setelah kita membaca, kita preprocessing teksnya terlebih dahulu. Seperti kita membuat fungsi clean text. Setelah membuat fungsi clean text, kita terapkan fungsi clean text ke setiap setnya. Setelah kita terapkan fungsi clean text, kita melakukan label encode, yaitu untuk mengubah label teks menjadi label angka untuk diproses model. Setelah kita melakukan label encoding, kita melakukan tokenize dan padding dan max word-nya 10.000 dan max length-nya 100. Selanjutnya kita ubah teks ke urutan angka atau token. Setelah kita ubah teks ke urutan angka atau token, kita melakukan padding agar semua input sama panjangnya. Setelah padding agar semua input sama panjang, kita akan melakukan targeting label numerik. Setelah itu kita baru masuk ke trying deep learning-nya dengan membuat model LSTM dan embedding dim sama dengan 128 itu untuk ukuran vektor embeddingnya. LSTM unit sama dengan 64 itu untuk jumlah unit LSTM. 6 kelas sama dengan len like classes itu untuk jumlah kelas output. Jadi membuat kode model sama dengan sequential, embedding, input dim sama dengan max word, output dim sama dengan embedding dim, input len max len, dan seterusnya. Setelah itu kita melakukan kompilasi model dengan loss parse, categorical, cross entropy, dan optimizer-nya Adam. Setelah kita mengcompile model, kita akan menampilkan arsitektur model dengan model.summary. Setelah itu, kita perlu setup early stopping untuk menghentikan training saat file loss-nya tidak membaik. Setelah kita setup early stopping, kita bisa melatih model menggunakan data training dan validasinya. Setelah kita melatih model, kita baru masuk ke evaluasi. Dan di evaluasi ini untuk menghitung F1 score yang didapatkan. Setelah kita menghitung F1 score, kita bisa mengetes deep learning model yang saya buat dengan pertama yaitu prediksi test setnya. Selanjutnya kita simpan hasilnya ke file CSV. Maka akan keluar output sebagai berikut. Di sini saya mendapatkan F1 score sebesar 0,606495. Oke, untuk yang B3 yaitu tabular data klasifikasi.
tabulan data klasifikasi itu untuk credit score prediksi. Pertama, kita melakukan download dan preparing dataset yang sudah disiapkan. Selanjutnya, kita akan klasifikasi menggunakan classical machine learning. Pada prediksi kali ini, saya mendapatkan skor F1 score sebesar 0,7060532583400354. Seperti biasa, kita pertama melakukan preproses data terlebih dahulu. Untuk pertama itu import pandas, import label encode dan standar scalar, dan import train test split dari scalar. Selanjutnya kita load data, yaitu membaca data dari file .csv-nya. Selanjutnya kita menghapus kolom yang tidak relevan atau sudah tidak berguna. Setelah itu kita pisahkan fitur dan target. X sebagai fitur dan Y sebagai target. Setelah kita pisahkan fitur dan targetnya, kita perlu mengencode untuk semua kolom kategorikal. Setelah kita melakukan label encoding, kita perlu hapus kolom credit score dari tes jika ada. Setelah kita menghapus kolom credit score, kita melakukan scaling. Dan yang terakhir yaitu split untuk validasi lokal. Dan untuk train and test, kita menggunakan, dan untuk train and test kita mengimport XGB classifier, import label encode, dan import F1 score. Untuk train your machine learning, kita melakukan inisialisasi dan latih model XGBoost terlebih dahulu. Setelah kita inisialisasi dan latih model, kita melakukan encode pada target label, yaitu Y yang tadi sudah dibuat. Selanjutnya kita mengupdate YTrain dan YFile-nya juga. Setelah itu kita melakukan model.fit Xtrain dan YTrain. Setelah kita melakukan model.fit Xtrain YTrain, kita baru tes machine learning modelnya dengan melakukan prediksi data validasi, lalu hitung F1 score-nya, lalu melakukan prediksi pada test set, lalunya konversi ke label asli dan simpan ke file CSV. Maka akan keluar sebagai berikut. Di sini saya mendapatkan F1 score with XGBoost on validation set sebesar 0,7060532583400354. Selanjutnya untuk klasifikasi using deep learning. Pada prediksi kali ini saya mendapatkan F1 score sebesar 0,7316. Langkah pertama seperti biasa, kita preproses data terlebih dahulu dengan mengimport pandas, import numpy, import label encode, standard scalar, one hot encoder, import column transform, import train test split, import pipeline, import simple inputter dari library scalar. Pertama kita load dataset dari file CSV. Kita membuang kolom unname 0, ID, customer ID, name, SSN, credit history, age. Selanjutnya kita fokus target kolomnya yaitu credit score. Selanjutnya kita pisahkan fitur dan target dengan Xtrain df.drop
dan Y sama dengan train df target call. Xtest sama dengan test df.drop. Selanjutnya kita mengencode label target. Setelah kita mengencode label target, kita gabungkan agar konsisten saat transformasi dengan xall sama dengan pd.concat. Setelah kita gabungkan agar konsisten, kita perlu deteksi kolom numerik dan kategorikal. Setelah kita deteksi kolom numerikal dan kategorikal, kita perlu batasi kategori hanya top 50 dan ubah ke string agar one hot encoder tidak error. Di sini kita hindari error tipe campuran. Setelah kita batasi kategori, kita pisahkan kembali dengan x sama dengan xall.ilog, len x dan xtest sama dengan xall.ilog. Setelah kita pisahkan, kita pipeline preprocessing dengan preprocessor sama dengan kolom transformer. Kemudian kita preprocessing untuk kolom numerik. Kemudian simple inputter strategi median itu untuk mengisi nilai kosong dengan nilai median dari masing-masing kolom. Scalar, standar scalar itu untuk menstandarisasi fitur numerik ke distribusi normal. Selanjutnya num kolom itu kolom yang termasuk data numerik. Setelah itu kita preprocessing untuk kolom kategorikal. Simple inputter strategi constant fill value-nya unknown itu untuk mengisi nilai kosong dengan string unknown. One hot encoder handle unknown ignore sparse output false itu untuk mengubah data kategorikal menjadi one hot encoding atau fitur biner. Setelah itu kita melakukan transformasi data. Setelah kita melakukan transformasi data, kita bisa split trend atau validasinya. Setelah kita split trend atau validasinya, kita bisa langsung melakukan print outputnya saja. Oke, selanjutnya kita masuk ke train and test machine learning model. Yang pertama kita melakukan import random forest classifier, kemudian import classification report accuracy score F1 score dari Sklearn. Kemudian kita train your machine learning dengan menginisialisasi dan latih model random forest. Setelah melakukan inisialisasi dan latih model random forest, kita melakukan evaluasi pada validasi set. Setelah melakukan evaluasi, kita hitung matriks evaluasinya. Setelah itu kita bisa print akurasi dan print F1 score-nya. Setelah itu kita bisa tes machine learning-nya dengan prediksi kelas untuk dataset xtest spread sama dengan clv.predict xtest process dan xtest label let.inverse transform ytest spread. Setelah itu kita simpan hasil prediksi ke file csv dan keluar hasil output seperti berikut. Untuk akurasinya yaitu 0,7313 dan F1 score-nya 0,7316. Selanjutnya untuk soal nomor 3 itu clustering. Yang pertama tabular data clustering. Untuk summary-nya kita menggunakan metode K-means clustering dengan optimal number of cluster is 3. Untuk langkah pertama kita download dan preparing data. Selanjutnya kita preprocess dataset dengan mengimport pandas, import numpy, import label encode, import standard scalar, import one hot encode, import column
transform, import train test split, import pipeline, import simple inputter. Yaitu untuk kita load dataset, untuk membaca data dari file .csv. Lalu kita membuang kolom onName sama dengan 0, kolom ID, kolom customer ID, kolom name, kolom SSN, dan kolom credit history age. Dan kita target kolom ke credit score. Lalu kita pisahkan fitur dan target. X sebagai fitur dan Y sebagai target. Setelah itu kita mengencode label targetnya. Setelah kita mengencode label target, kita gabungkan train dan test agar transformasi konsisten. Setelah kita gabungkan train dan test, kita deteksi kolom numerik dan kategorikalnya. Setelah kita deteksi kolom numerikal dan kategorikalnya, kita batasi kategori hanya top 50 dan konversi ke string. Setelah kita batasi kategori, kita pisahkan kembali data train dan testnya. Setelah kita pisahkan, kita pipeline processing. Setelah kita melakukan pipeline processing, kita melakukan transformasi data. Setelah kita melakukan transformasi data, kita split train validasi. Dan yang terakhir itu untuk output bentuk akhir dengan print xtrain shape, print xfile.shape, dan print xtestProcess_shape. Selanjutnya kita melakukan clustering datanya. Untuk clustering datanya kita pertama mengimport Kamins, import PCA, import matplotlib, dan import cburn. Yang pertama yaitu kita tentukan jumlah klasternya. Misalkan di sini kita menentukan sebesar 3 jenis klaster, yaitu good, poor, dan standar. Setelah itu kita tambahkan hasil clustering ke data frame. Setelah kita menambahkan hasil clustering ke data frame, kita membuat visualisasi dengan PCA. Setelah itu kita melakukan plotnya untuk mengetahui clusteringnya. Maka akan keluar output sebagai berikut. Jadi kita menggunakan 3 jenis, yaitu ada 0, 1, dan 2. 0-nya hijau, 1-nya oranye, dan 2-nya biru. Setelah yang kedua yaitu image clustering. Untuk summary-nya kita menggunakan metode Kamins clustering dengan ekstraksi fitur CNN. Dengan optimal number of cluster is 5 atau 5. Yang pertama kita melakukan downloading preparing dataset yang telah disediakan oleh soal. Setelah itu kita pre-processing dataset dengan mengimport OS, import NumPy, import image dari fill, import train test split dari sklearn, dan import to categorical dari TensorFlow. Setelah itu kita set parameter terlebih dahulu, image dir dengan animal zoo, image size 128 untuk ukuran tetap, dan extensionnya itu .jpg, .jpeg, dan .png. Setelah itu kita membuat penampungan untuk simpan data dan label. Setelah itu kita membuat label dari nama file. Contoh, kita beri contoh lpen 001.jpg. Di sini ada label sama dengan file.split, itu untuk mengambil prefix sebelum underscore sebagai label. Setelah itu kita load image dan resize. Kemudian kita tambahkan ke penampungan yang telah kita sediakan tadi.
itu x.append dan y.append. Setelah kita membuat label dari nama file, kita melakukan konversi ke NumPy dengan x sama dengan np.arrayx dan y sama dengan np.array. Setelah kita konversi ke NumPy, kita perlu encode label string ke angka. Dengan pertama yaitu import label encode, kemudian le sama dengan label encode, y encode sama dengan lefit transform. Yaitu setelah melakukan encode label, kita perlu one hot encode untuk opsional untuk keras. Setelah kita one hot encode, kita melakukan split, train atau validasi. Setelah itu kita melakukan print untuk melihat hasilnya. Maka akan keluar output seperti berikut. Oke, lanjut ke clusteringnya. Untuk clusteringnya pertama kita mengimport Kamins, import PCA, import matplotlib, import cburn, import mobilenet2v, import preprocess input, import model, dan import to array dari TensorFlow. Untuk step pertama yaitu ekstraksi fitur CNN. Gunakan pretain mobilenet tanpa top layer. Setelah itu kita preproses ulang untuk mobilenet v2-nya. Karena sebelumnya sudah distandarisasi ke 01, maka kita perlu x mobilenet sama dengan preproses input x kali 255.0. Setelah itu kita ekstraksi fitur. Setelah melakukan ekstraksi fitur, kita lanjut ke step 2 dengan clustering Kamins. Sini kita membuat clusteringnya sebanyak 5. Setelah melakukan clustering dengan Kamins, kita melakukan visualisasi dengan PCA. Maka akan keluar output seperti berikut. Di sini ada 5 clustering, yaitu 0, 1, 2, 3, 4. 0 itu biru, 1-nya orange, 0 itu hijau, 1-nya orange, 2-nya biru, 3-nya ungu, dan 4-nya hijau muda. Mungkin cukup sekian penjelasan jawaban dari soal data mining, dari soal UAS data mining. Mohon maaf bila ada kekurangan, salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.